Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Pojok Mataraman selengkapnya. Pemirsa, guna meningkatkan literasi dan minat baca bagi generasi muda di wilayah Nganjuk, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar bimbingan teknis membaca nyaring bagi guru TK, RA, KB, pustakawan, pengelola perpustakaan, penggiat literasi, PKK, duta baca, guru SD, dan orang tua. Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber. Pemirsa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Arpus Kabupaten Nganjuk menggelar bimbingan teknis BIMTEK membaca nyaring read aloud bagi guru TK, RA, KB, pustakawan, pengelola perpustakaan, penggiat literasi, PKK, duta baca, guru SD, dan orang tua. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai 25 Juli 2025 ini diikuti ratusan peserta dan berlangsung di ruang auditorium Dinas Arpus Nganjuk. Kepala Dinas Arpus Kabupaten Nganjuk Dia Puspitarini menyampaikan pentingnya budaya membaca, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas. Mengingat BIMTEK ini sejalan dengan program prioritas Bupati Nganjuk Marhai Jumadi dalam meningkatkan literasi di Kabupaten Nganjuk. Dinas Kearsipan khususnya di Nganjuk baru hari ini kita bisa menyelenggarakan bimbingan teknik membaca nyaring atau read aloud yang terkait dengan ini. Kita juga untuk dalam rangka meningkatkan budaya baca, terutama untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus kita nanti yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik menuju Indonesia Emas tahun 45. Ibu-ibu semuanya peserta dan dari narasumber, kami juga menyampaikan bahwa ini membaca nyaring ini dalam rangka untuk bagaimana mengajak anak-anak kita itu nanti gemar membaca dengan kita memberikan kayak pembelajaran nanti ahlinya dari Ibu Inge sama Bu Lindra nanti bagaimana untuk membaca nyaring yang bisa menarik anak-anak untuk bisa mendengarkan, mungkin yang belum bisa membaca mendengar nanti untuk dia lebih lagi giat untuk membaca ya. Itu yang kita harapkan nanti bisa banyak tingkat literasi kita, tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Nganjuk juga akan meningkat. Karena apa? Ini menjadi untuk peningkatan literasi, termasuk itu menjadi salah satu program prioritasnya Bapak Bupati terpilih dalam rangka untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Nganjuk. Dan ini salah satunya nanti upaya kita bagaimana nanti membina dari anak-anak kecil yang kita awali dari hari ini untuk TK, RA maupun kelompok belajar bermain, juga nanti besok masih ada 2 hari lagi untuk pustakawan, kemudian juga pengelola perpustakaan, juga PKK, juga Dharma Wanita kita kemarin juga termasuk guru-guru SD yang kita nanti kita ajak untuk ikut bimbingan teknis. Dan kita diharapkan nanti ke depan di Nganjuk itu juga ada kayak komunitas untuk membaca nyaring. Dan tadi menurut dari narasumber di Nganjuk sebenarnya sudah ada, cuma belum bisa terekspos ya. Nanti mungkin dengan adanya BIMTEK ini banyak lagi yang tergabung di dalam komunitas membaca nyaring di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber kompeten. Narasumber pertama yakni Aryani Safitri, pendongeng dan penggiat literasi anak. Ketika saya bertemu dengan Bu Rosi di tahun 2018, saya dipaparkan dengan membaca nyaring, manfaatnya apa dan segala macam. Dari situ saya mulai mengetahui apa yang menjadi penyebab anak saya nomor 3 itu tidak suka buku. Karena dia tidak pernah saya bacakan buku, bukan tidak pernah sebenarnya, jarang. Anak saya tuh kalau saya habis gini nih saya selalu ketemu dia, terus saya bilang maaf ya Dek ya, terus dia bilang
Bunda pasti habis ceritain saya sama peserta gitu. Terus iya, soalnya Bunda merasa berdosa karena Bunda nggak bacain kamu buku, terus kamu jadi nggak suka buku. Tapi dia protes, enggak kok Bun, Bunda tuh bacain buku saya kok. Dulu saya juga dibacain buku, tapi jarang katanya gitu. Jadi ketika saya tahu itu, saya mulai membacakan buku untuk dia di usia dia kelas 6 SD. Dan susah banget supaya dia bisa mau buku, tapi pelan-pelan dia mulai tahu bahwa membaca buku itu penting. Sehingga ketika dia butuh sesuatu, dia akan nanya, Bun, dia suka ngeband, dia suka bikin lagu. Jadi dia tanya, Bun, caranya bikin lirik lagu supaya bagus gimana ya? Terus kakaknya yang suka baca bilang, kamu harus baca buku deh, biar kosakatamu banyak. Kami berdua mempunyai sebuah komunitas namanya Ritlot Jawa Timur, dan hobinya adalah seperti ini, menyebarkan virus membacakan nyaring kepada semua orang. Karena kami meyakini bahwa membacakan nyaring adalah salah satu pintu yang sangat sederhana, murah, dan efektif untuk membuat anak-anak suka membaca. Oke, next. Oke, saya cerita dulu tujuannya kita kesini ngapain sih. Yang pertama, kita memahami dulu sains membaca. Jadi membaca itu gimana, kenapa harus membaca nyaring, kemudian komponen membaca itu apa saja. Lalu kita akan memahami pentingnya kegiatan membaca nyaring untuk meningkatkan literasi kepada anak. Kenapa harus membacakan nyaring? Kemudian yang paling utama tentunya kami ingin setelah ini Bapak Ibu semua mau menjadikan membaca nyaring ini sebagai sebuah kegiatan rutin. Karena ini akan berdampak panjang menunjang pembelajaran untuk anak-anak di sekolah. Dinas Arpus Nganjuk terus berinovasi dengan berbagai kegiatan untuk mendorong budaya literasi di masyarakat. Dinas Kearsipan Perpustakaan menyelenggarakan Bintek membaca nyaring atau read aloud yang dikhususkan untuk ibu-ibu yang punya anak balita, kemudian guru-guru yang ada di TK, RA, PAUD, SD maupun dari PKK, dan juga ada dari penggiat literasi, pustakawan maupun pengelola perpustakaan yang lainnya termasuk desa. Diharapkan dengan Bintek ini bisa membantu, ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan minat baca kepada masyarakat, karena dengan membaca nyaring itu ditujukan untuk anak-anak yang masih berusia balita, bagaimana dia diceritakan oleh orang tuanya atau gurunya untuk dibiasakan mendengarkan suatu cerita yang nanti itu bisa diharapkan menjadi menambah bekal ilmunya yang nantinya bisa dia akan lebih tertarik untuk membaca, karena dengan mendengar dia akan untuk lebih tertarik untuk membaca, karena akan ada sesuatu yang mereka menjadi sesuatu yang menjadi tanya mereka untuk lebih mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi atau lebih banyak lagi. Narasumber kedua adalah Dr. Rindah Kartiningsih, merupakan dosen sastra Inggris sekaligus penggiat Read Aloud Jawa Timur. Pada pemaparan materinya juga berpesan dan mendorong peserta untuk menyebarkan praktek ini ke lebih banyak orang. Literasi itu sudah kompleks sekali. Jadi sudah kompleks sekali karena literasi itu nanti harus bisa digunakan di dalam hidup. Ya, kalau tadi sebelum kita ke sini bisa sama mampu membaca itu berbeda. Contoh paling gampang ya. Dilarang membuang sampah di sini. Begitu kita melihat sampah tok gunung. Nah, dilarang parkir. Parkir di situ. Jadi satu buku itu kalaupun tidak selesai sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena kita bukan kejar tayang, bukan sebuah pekerjaan yang harus selesai, tidak. Tapi yang kita tuju adalah ke subjeknya, ke anak-anaknya, gitu. Bagaimana dia bisa memahami itu sampai dia ke level yang namanya mampu membaca. Nah, bagaimana dari bisa kemudian mampu, atau kalau mundur lagi
tidak bisa menjadi bisa kemudian ini koyo anu sok digandengno membaca nyaring. Diharapkan melalui kegiatan ini akan tumbuh komunitas read aloud dari masyarakat sendiri yang nantinya bisa berkembang hingga ke seluruh pelosok Nganjuk dan dapat meningkatkan literasi warga Kabupaten Nganjuk. Ini juga membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang merupakan program prioritasnya Bapak Bupati kita terpilih Bapak Marhen dan juga dengan pasangan beliau Bapak Handi. Itu saja, semoga nanti dengan kegiatan ini di Nganjuk akan tumbuh atau akan muncul komunitas untuk membaca nyaring yang diharapkan dari masyarakat sendiri yang nanti bisa dikembangkan untuk seluruh pelosok masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Amin Raharja melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Pojok Matraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @jtv_kediri. Akhirnya, saya Devi Ade pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.